Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aziz Fatur Rahman selaku dosen ilmu sosial dasar, dan yang kami hormati teman-teman kelas 1 HKIB. Puja serta puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Habibina wassafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang seperti sekarang ini. Pada presentasi kali ini, saya Dezan Maulana yang akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan dibahas kali ini adalah tentang penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Mansur Maturidi selaku pemateri pertama, dan yang kedua ada Dedi Irwanto selaku pemateri kedua, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Dezan Maulana yang berperan sebagai moderator dan merangkap sebagai pemateri ketiga. Sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang latar belakang permasalahan. Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan merupakan hal-hal yang saling berhubungan. Penduduk merupakan orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang memungkinkan dapat terbentuknya suatu masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, munculnya kebudayaan merupakan hasil dari interaksi masyarakat. Kebudayaan bisa terlahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu masyarakat. Namun sebaliknya, tidak ada masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan. Jadi, hubungan antara masyarakat dan kebudayaan adalah hubungan yang saling menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mansur Maturidi dengan NIM 211111040. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ilmu sosial dasar yang bertemakan penduduk. Pengertian penduduk sendiri, penduduk merupakan orang yang tinggal di daerah tersebut. Dalam pengertian lain, penduduk merupakan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ yang bisa dipertanggungjawabkan bukti kewarganegaraannya. Dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Pada hakikatnya, pengertian mengenai penduduk lebih ditekankan pada komposisi umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk dan permasalahannya. Penduduk dunia pada awal zaman modern sampai kira-kira tahun 1650, penduduk dunia telah mencapai 500 jiwa jumlahnya. Sejak zaman ini penduduk dunia terus meningkat dengan cepat. Hal itu dimungkinkan oleh adanya teknologi, termasuk salah satu diantaranya ilmu kedokteran juga berkembang. Berkembangnya ilmu kedokteran, pemeliharaan kesehatan penduduk termasuk usaha-usaha imunitas menjadi lebih terjamin. Oleh karena itu, tingkat kematian bayi-bayi yang lahir menjadi lebih rendah sampai tumbuh subur dan akhirnya bersuami atau beristri dan mempunyai anak dan cucu. Akan tetapi pada galibnya tidak semua negara di dunia ini mengalami pendudukan pertumbuhan penduduk yang demikian pesat. Negara-negara Eropa Barat pada abad 20 ini cenderung mengalami kondisi stasioner. Bahkan Jerman Barat memiliki lebih sedikit jumlah penduduk berumur muda dibandingkan dengan berumur dewasa. Hal itu yang membuat pemerintah Eropa Barat melakukan adopsi bayi yang legal sebagai generasi penerus bangsa negara-negara di Eropa. Persebaran penduduk, kecenderungan manusia memilih daerah yang subur untuk tempat tinggalnya terjadi sejak pola hidup masih sederhana. Itulah sejak zaman purba daerah sangat subur menjadi tempat perebutan manusia, sehingga tidak salah lagi bahwa daerah yang subur ini menjadi kemungkinan besar terjadinya kepadatan penduduk. Daerah yang semacam inilah yang menjadi daerah perkotaan, daerah tempat pemerintahan, daerah perdagangan, dan sebagainya. Prinsip tempat tinggal mendekati tempat tinggal
tempat bekerja yang secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan ketidakseimbangan penduduk di tiap-tiap daerah, sehingga terjadi daerah-daerah yang berpendudukan padat dan ada juga yang tidak padat. Ketiga, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area di mana mereka tinggal. Beberapa pengamatan masyarakat percaya bahwa konsep kapasitas muat juga berlaku pada penduduk bumi, yakni bahwa penduduk yang terkontrol dapat menyebabkan katastrofi malthus. Beberapa menyangkal pendapat ini. Negara-negara kecil yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, diantaranya Monaco, Singapura, Vatikan, dan Malta. Di antara negara besar yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Jepang dan Bangladesh. Penurunan keempat adalah penurunan jumlah penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan turunnya jumlah popularitas pada suatu daerah. Hal ini disebabkan oleh perpindahan daerah kesuburan, emigrasi besar-besaran, penyakit kelaparan, maupun perang. Namun seringkali oleh beberapa faktor tersebut, diantara lampaunya penurunan jumlah penduduk disebabkan terutama sekali oleh penyakit. Pada tahun belakangan ini populasi penduduk manusia di 17 negara komunis lainnya mulai menurun. Dikutip 1995 sampai 2005, kasus Black Death di Eropa atau datangnya penyakit-penyakit dari dunia lama ke Amerika merupakan faktor penyebab turunnya jumlah penduduk. Kelima, ada pengendalian jumlah penduduk. Nah, pengendalian jumlah penduduk adalah kegiatan membatasi kegiatan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Dokumentasi dari Yunani kuota telah membuktikan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk sejak zaman dahulu kala. Salah satu contoh pengendalian penduduk yang dipaksa terjadi di Republik Rakyat Cina, yang terkenal dengan kebijakannya satu anak cukup ya. Kebijakan ini digunakan banyak penyebab terjadi pembunuhan bayi. Pengguguran kandungan yang dipaksakan, serta sterilisasi wajib. Indonesia juga merupakan pengendalian penduduk yang dikenal dengan program keluarga berencana atau KB ya. Meski program ini cenderung bersifat persuasif ketimbang dipaksakan. Program ini dinilai berhasil meningkatkan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian masyarakat. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dede Irwanto, NIM 211110039. Nah, masyarakat dilihat dari pengertiannya, masyarakat itu merupakan sekelompok penduduk yang terjalin erat karena sistem tertentu. Artinya masyarakat itu merupakan gabungan dari penduduk-penduduk yang saling berinteraksi dan juga terikat adanya aturannya, itu disebut dengan masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, masyarakat itu merupakan suatu sistem ataupun suatu sistem dari cara kerja dan juga prosedur, otoritas yang saling membantu yang meliputi pembagian sosial. Nah, itu menurut Max Weber. Jadi intinya masyarakat itu gabungan dari penduduk-penduduk yang tinggal di suatu daerah dan juga terikat oleh suatu aturan, itu disebut dengan masyarakat. Nah, untuk yang kedua yaitu pembagian kerja dalam masyarakat. Meskipun teknologi baru di bidang pertanian seperti halnya pupuk,
bibit unggul dan juga penangkal hama itu sudah mulai berkembang. Tapi hal itu tidak bisa memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat di desa, karena pertumbuhan penduduk itu melaju dengan cepat. Nah, dengan demikian terjadilah yang namanya urbanisasi. Nah, karena pertumbuhan penduduk itu melaju dengan cepat, maka kebanyakan orang itu pindah ke kota untuk mencari lapangan kerja. Konsekuensinya yang tidak dapat dihindari akibat bertambahnya jumlah penduduk adalah lahirnya tenaga kerja. Besar kecilnya angkatan kerja itu sangat tergantung pada tingkat kelahiran dan juga tingkat kematian. Artinya semakin tinggi dan semakin rendahnya tingkat kematian, maka ketersediaan tenaga kerja itu cenderung akan lebih meningkat gitu. Nah, untuk yang ketiga yaitu permasalahan dalam dunia kerja. Masalah kesempatan kerja ini tidak dapat dipisahkan dari yang namanya pembangunan. Sehingga dalam pemecahannya harus dikaitkan dengan banyak latar belakang semua bidang lainnya mengikuti. Oleh karena itu, hambatan perluasan struktur kependudukan dan ekonomi pada masa lampau. Karena tadi kebanyakan penduduk merantau ke kota, sehingga terjadilah yang namanya penumpukan penduduk. Nah, hal itu yang menjadikan peluang kerja itu semakin sedikit. Nah, sehingga karena adanya penumpukan penduduk, otomatis penduduk tersebut harus istilahnya bertahan hidup dengan cara apapun. Nah, akhirnya dengan terpaksa penduduk itu kembali ke buruh tani gitu, ke bidang pertanian. Akhirnya dia menggarap sawah orang lain, mendapatkan upah atau gaji dari menggarap sawah orang lain, walaupun hal itu gajinya itu tidak menjamin gitu, artinya kurang. Tetapi hal itu tetap dilakukan. Karena apa? Karena mau gimana lagi, karena yang namanya mencari kerja, karena adanya pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, mencari kerja itu sangatlah sulit. Akhirnya para penduduk itu kembali lagi ke dalam bidang pertanian, artinya jadi buruh tani gitu. Dan karena buruh tani ini di pedesaan ini, itulah jalan alternatif untuk bisa bertahan hidup. Nah, dari permasalahan dalam dunia kerja yang telah tadi dibahas, akhirnya muncullah ketimpangan yang mempengaruhi usaha perluasan kesempatan kerja. Misalnya kita lihat di PowerPoint ada beberapa ketimpangan. Yang pertama yaitu pola pemukiman penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Nah, kenapa pola pemukiman penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa? Karena ternyata Pulau Jawa ini merupakan pulau yang sangat besar. Pulau Jawa ini merupakan 7% bagian dari negara Indonesia. Ya, hal itu yang memungkinkan disitulah banyak artinya penduduk, dan disitulah banyak usaha-usaha, sehingga peluang kerja itu kebanyakan dari Pulau Jawa. Nah, sehingga yang dari Pulau Jawa ini mengandung asal ataupun mencari kerja ke Pulau Jawa. Nah, disinilah terjadi yang namanya ketimpangan yang mempengaruhi usaha-usaha perluasan kesempatan kerja. Nah, yang kedua ada ketimpangan pembangunan antar daerah. Nah, sudah bisa kita lihat misalkan antara daerah Jakarta dengan daerah lain itu pembangunannya sangat jauh berbeda. Artinya daerah-daerah yang
sudah apa ya, daerah Jakarta seperti daerah ibu kota itu pembangunannya ditingkatkan, sehingga disitulah muncul orang-orang itu ya, membuka yang namanya peluang usaha atau usaha-usaha, sehingga artinya di daerah tersebut banyak pemasukan dan juga banyak ditingkatkannya pembangunan. Dan inilah yang menyebabkan pembangunan antar daerah itu tidak merata. Yang selanjutnya, ketidakserasian lagi pembangunan di daerah kota dan pedesaan ini hampir sama dengan yang kedua, yaitu ya tidak meratanya pembangunan. Yang ketiga, kurang berkembangnya informasi pasar tenaga kerja, sehingga menimbulkan kesenjangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dan yang selanjutnya itu kurang terdapatnya penyesuaian antara program pendidikan. Rata-rata program pendidikan itu kurang disesuaikan dengan arah pembangunan. Untuk yang selanjutnya yaitu akibat dari kelebihan tenaga kerja. Apa sih bila tenaga kerja di Indonesia itu berlebihan? Yang saya temukan dalam buku Ilmu Sosial Dasar, ada dua akibat kelebihan tenaga kerja. Yang pertama, tetap tinggal di desa, sehingga menyebabkan artinya tenaga kerja yang berlebihan. Nah, hal ini tidak sesuai itu antara tenaga kerja dengan sumber daya alamnya. Nah, tenaga kerja yang banyak sedangkan sumber daya alamnya itu terbatas. Nah, sehingga kebanyakan tenaga kerja pertanian menjadi menganggur. Yang kedua, mereka akan masuk ke dalam bidang-bidang yang masih bisa mendukung, itu hutan di kota. Nah, kemungkinan kedua ini pendukungnya tentu besar juga, di mana kelebihan tenaga kerja yang tidak terkampung di sekitar artinya pertanian untuk mencari usaha lain di daerah perkotaan. Dan kelompok inilah yang menjadi pelaku adanya urbanisasi, pindahnya penduduk kota dari desa pindahnya penduduk dari desa ke kota itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Adapun pengertian kebudayaan menurut Selo Sumadian dan Sulaiman Sumardi, yang menafsirkan bahwa kebudayaan merupakan semua hal yang terjadi hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Perkembangan dan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan itu tidak lain merupakan hasil dari perubahan manusia yang hidup dalam masyarakat, yang menjadi wadah kebudayaan itu sendiri. Perubahan itu terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya, atau karena hubungan antara kelompok manusia dalam masyarakat. Tidak ada kebudayaan yang statis. Setiap perubahan kebudayaan memiliki dinamika, mengalami perubahan. Perubahan itu akibat dari masyarakat yang sebagai wadah budaya itu tadi. Kebudayaan sebagai pengikat kehidupan bermasyarakat. Pada sejarah perjuangan bangsa, para pionir telah dengan susah payah membangun dan mempertahankan bangsa ini. Membangun tentu membutuhkan proses yang panjang. Membangun membutuhkan perjuangan serta pengorbanan yang mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Berbicara ihwal kebudayaan berarti tidak terlepas dari tuntutan harga diri atau jati diri anak bangsa. Secara nasional, kebudayaan adalah cerminan sebuah bangsa yang memberikan dampak positif dalam membangun sebuah bangsa yang demokratif dengan mengedepankan nilai-nilai humanisme. Kebudayaan daerah merupakan bagian budaya bangsa yang perlu dipertahankan nilai-nilai kemanusiaannya. Seorang tokoh atau pemimpin perlu memahami tentang tata krama atau tatanan dalam menyampaikan arah serta kebijakan untuk memajukan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di mana dia berada.
Kebudayaan dapat dijadikan modal dasar dalam gerak dan langkah sesuai bidang, tugas, dan fungsi kita masing-masing. Sebab kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang sangat banyak menyampaikan sebuah kebenaran yang berdasar pada etika dan moral. Orang bisa membuat kesalahan besar atau kecil itu karena tidak memahami nilai-nilai kebudayaannya. Mengapa bisa muncul korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ini sebagai dampak dari ketidaktahuan tentang budaya nenek moyang yang merupakan perintis kebudayaan yang mewariskan kepada kita bukan budaya orang pencuri atau korupsi, tetapi orang yang berbudaya adalah orang yang tahu tentang harga diri manusia dan lingkungannya. Untuk itu, budaya menjadi kuat apabila pemerintah dan seluruh masyarakat merasa memiliki daerahnya tanpa terdapat indikasi sebuah perbedaan, baik suku, agama, dan dari mana dia berasal. Hal ini apabila diwujudkan, maka kita akan terkenal sebagai bangsa yang kuat akan budayanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dezan Maulana selaku moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.